mereka ternyata ada garis keturunan dari salah satu legenda kuno Indonesia lah, bisa dibilang Joko Tingkir. Pas udah deal-dealan semuanya deal, tiba-tiba muncul lah satu sosok kakek-kakek. Bentuknya itu kayak, dia jenggotnya tuh panjang warna putih, terus juga bersorban putih, semuanya serba putih. Nah kakek-kakek ini cuma bilang, "Antar benda ini ke cucu saya." tiba-tiba dari balik mobil itu muncul 2 orang bawa celurit, itu kayak langsung ngebacok saya gitu. Nah di situ saya langsung kayak naik motor udah kenceng aja, udah kenceng. Nah akhirnya sampai rumah saya cek lagi kayak kok nggak kenapa-napa ya, kebetulan tuh dibacoknya di sini nih bang. Pas aku ke atas ada perempuan masih muda, rambutnya segini, terus dia teriak-teriak depan muka aku, "Jangan apa-apain kamar ini," kata dia. Terus aku bilang, "Lah emangnya kenapa, ini kan rumah aku, ini kamar mau jadi kamar aku." "Enggak, pokoknya jangan diapa-apain kamar ini," kata dia. Dia lari masuk ke dalam kamar, lari ke balkon, dia loncat dari balkon, dia meninggal. Kita terlahir di dunia ini nggak sendiri ya. Kita itu punya orang tua, punya kakek nenek, punya buyut, punya leluhur, punya nenek moyang. Dimana kalau misalnya kita diwarisi hal-hal yang baik oleh mereka, tentunya akan jadi sebuah syukur lah buat kita gitu loh. Tapi ketika misalnya kita diwarisi hal-hal yang membuat kita repot, misalnya masalah, atau juga diwarisi hal-hal misterius, misalnya benda-benda pusaka. Nah kita kan nggak tahu apa-apa ya, tapi kita harus menerima dan mengalami hal itu. Kira-kira kayak gimana coba? Nah hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang punya kisah horor terkait pusaka peninggalan keluarganya. Halo Mas Wahyu. Halo Mas Fajar. Selamat malam. Malam bang. Terima kasih sudah hadir di RJ5. Ya. Pernah dapat wahyu apa Mas? Oh bukan, beda ya. Karena memang kalau di KBBI itu wahyu memang hanya turun kepada Nabi dan Rasul gitu ya, untuk petunjuk kepada umat manusia. Nah, ini ada benda pusaka apa di rumah? Benda pusaka sih ada kayak keris, batu giok gitu. Oh, iya. Sama ada beberapa yang lain lah, saya nggak tahu juga itu benda pusaka apa. Awalnya ya biasa aja gitu ya, nggak terlalu menaruh perhatian kepada hal tersebut ya? Awalnya sih biasa aja, nggak kayak, udah biarin lah, itu urusan bapak lah. Tapi ternyata banyak orang yang masuk ke rumah itu justru mendapat gangguan-gangguan setan gitu. Iya, banyak yang mendapat gangguan dari situ lah. Katanya ada sosok kuntilanak itu. Ada bener, cuma itu saya nggak tahu ya itu sosok dari kerisnya atau emang dari lama udah tinggal di situ. Kayak gimana penampakannya? Dia tuh penampakannya kayak rambutnya panjang, terus juga baju putih, terus itu yang pasti tuh kukunya panjang, terus kering gitulah, kering tangannya. Oke, dan itu suka menampakkan diri ya? Sering. Katanya nyimpen kulit juga di rumah. Nah, jangan dijawab. Kayak gimana cerita kali ini? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Mas Wahyu, mau gue diceritakan pengalamannya kayak gimana? Jadi awal mulanya itu ada asal-usul dari bapak dulu kali ya. Itu pertama bapak itu menurut cerita yang diceritain sama bapak dan keluarga, mereka ternyata ada garis keturunan dari salah satu legenda kuno Indonesia lah, bisa dibilang Joko Tingkir. Nah, dia itu dulu rumahnya itu kayak satu kawasan sama petilasan atau makam atau nggak tahu lah saya itu apa bentuknya. Itu petilasan dari Ronggolawe. Nah, bapak itu pas masih kecil ini main dan lain-lainnya itu di situ. Karena bapak kayak prihatin lah ngeliat tempat ini nggak kerawat, akhirnya sama bapak itu dibantu bersih-bersih. Akhirnya mulai dari situ
dia mulai tertarik sama yang namanya benda-benda pusaka. Nggak lama tuh dari situ, pas kelas 3 SD, bapak itu ditinggal sama kedua orang tuanya. Akhirnya bapak tinggal nomaden, kayak tinggal di rumah pamannya, omnya, ataupun kakeknya yang lain. Pas tinggal di situ, dia makin kuat lah istilahnya, kayak suka sama benda-benda pusakanya ini. Bapak ini kebetulan 5 bersaudara, 4 cowok, 1 cewek. Nah, yang punya daya tarik lebih buat ke benda pusaka ini ada 2. Yang pertama ini ada bapak sama kakaknya yang nomor 1. Mereka itu berdua kayak istilahnya sering kayak berziarah ataupun apa ya, pokoknya kayak sering berziarah lah ke tempat-tempat yang menurut orang-orang ini dipercayai tempat yang sakral. Terus juga kadang sering saat ziarah pulangnya pasti dibekelin, kayak entah dititipin benda kayak keris, batu, dan lain-lain lah pokoknya. Pas kemarin tahun 2023 atau 2024 awal itu om dari kampung itu nganterin barang-barang bapak yang ada di kampung, kayak keris-keris bapak, terus kayak celurit dan lain-lainnya lah. Itu dianterin ke Jakarta dengan total kurang lebih itu ada 100 sampai 150 benda. Terus gak lama dari dianterin benda yang pertama ini, bapak dianterin lagi 1 keris sama Pak D yang kebetulan baru sama Bude yang kebetulan Pak D-nya ini baru saja meninggal. Dianterin kayak, ini keris buat kamu, cuma selama ini saya simpen di rumah. Soalnya menurut Mas, kamu ini belum pantas buat megang ini karena kamu itu masih emosionalnya lebih dibanding yang lain. Jadi kita nunggu sampai kamu benar-benar siap buat megang ini. Akhirnya sekarang benda itu ada di rumah dan ada beberapa fotonya dah. Berarti memang Mas Wahyu itu diceritakan kondisi keluarga seperti itu ya? Iya. Nah kalau pengalaman horor sendiri seperti apa? Pengalaman horor waktu itu sih ada cerita 2 orang kuli ini. Jadi ada kuli lagi mengerjakan proyek di salah satu daerah, bisa disebut Lebak Bulus lah. Dia kayak lagi bikin satu rumah, terus dia ngegali nih bang, kayak ngegali tanah gitu, kayak ngeruk tanah. Di dalam kerukan itu yang pas dikeruk pertama kali, itu langsung kayak muncul satu ruangan besar, bisa dibilang itu kayak goa lah, goa yang ada di bawah tanah itu. Nah di dalam goa itu ada meja bentuknya dari tanah, kayak kotak tinggi gitulah, bentuk meja gitu. Di atas meja itu ada peti. Nah pas mereka buka petinya ini, isinya tuh ada batu giok yang totalnya itu ada sekitar 4. Ada meja dari giok, terus ada 1 keris dari giok, dan 2 kitab dari giok. Nah karena mereka bingung kan, nggak tahu nih dia mau ngasih kemana. Akhirnya nanya lah ke mandornya ini kayak, ini lebih baik dikemanain. Akhirnya mandor ini bilang kayak, udah lu jual aja, hitung-hitung buat pegangan lu nanti kalau mau jajan ataupun apa, lumayan. Akhirnya mereka berdua ini inisiatif pergi ke pasar, ke toko emas gitulah, dijual sama orang Cina gitu kan. Menurut kepercayaan orang Cina suka sama giok gitu-gitu kan. Akhirnya pas mereka jual ini, transaksi lah mereka berdua kayak, ini saya mau jual batu ini nih, selengkap semuanya. Nah cuma kokonya ini nggak mau beli semuanya. Kokonya cuma mau beli mejanya ini. Dikasih buka harga lah, si koko ini berapa. Koko ini cuma minta sekitar 500. Cuma 2 kuli ini minta lebih dari itu, kayak 1 juta lah minimal. Akhirnya sama kokonya ini, ya udah diyain. Pas udah deal-dealan semuanya deal, tiba-tiba muncul lah satu sosok kakek-kakek. Bentuknya itu kayak pada umumnya lah kakek-kakek, cuma dia jenggotnya tuh panjang warna putih, terus juga bersorban putih, semua serba putih. Nah kakek-kakek ini cuma bilang, Antar benda ini ke cucu saya. Karena mereka 2 kuli ini masih kayak mikir kayak halusinasi mungkin. Itu masih kayak dilanjutin terus lah transaksinya itu. Sampai akhirnya si kakek ini tuh dengan nada yang lebih tinggi dan mungkin marah ya. Dia bilang kayak, Antar ini ke cucu saya. Kalau keluarga kamu nggak mau kenapa-napa. itu dia ngomong pakai bahasa Jawa. Akhirnya kuli ini mulai mikir kayak, apa ini beneran ya? Akhirnya mereka tuh takut lah. Akhirnya dibatalin tuh transaksi awalnya.
dibatalin sama kokonya ini, kayak kok saya nggak jadi jual ini, mungkin nantilah kalau misalnya udah mau jual baru saya kabarin lagi. Akhirnya mereka bingung nih berdua, ini tuh anterin kemana. Akhirnya kakek ini muncul lagi nih untuk ketiga kalinya kayak, Udah, kalian ikutin petunjuk dari saya. Kalian cuma naik motor, udah ikutin petunjuk dari saya. baliklah mereka ke parkiran sambil ngebawa benda yang awalnya ini tadi. Pas sampai parkiran mereka nyalain motor. Itu motor gak mau dibelokin ke kanan, ke kiri. Dia cuma kayak, ya udah, kayak naik bom kar doang, kayak ngikutin arusnya aja udah kemana ini nih, motor mau kemana. Sampai akhirnya di depan rumah saya, di depan gerbang. Nah, Kuli ini nyamperin nih, saya lagi main PS kan di ruang depan. Kayak, Assalamualaikum dek, bapaknya ada? Terus saya bilang ada kan, kayak ada apa om, ada keperluan apa? Terus Kulinya cuma bilang kayak, ada keperluan sama bapak, ada yang harus diomongin. Oh ya udah tunggu sebentar. Akhirnya saya masuk nih ke dalam, manggil bapak saya kayak, Pak, dicari sama orang. Cuma aku nggak tahu siapa. Gak lama saya keluar, bapak saya ikut keluar kayak, mereka ngobrol nih berdua intens banget. Ngobrol. Cuma saya sempat nguping kayak, Kuli ini ngomong, Pak, saya minta tolong bapak terima barang ini. Ini amanah dari sosok yang tadi ngasih tahu saya ke sini. Kalau bapak nggak nerima, saya takut terjadi apa-apa sama keluarga saya. Akhirnya bapak saya kayak, emang kenapa? Tadi saya udah coba jual ini ke Cina, diceritain lah dari awal itu sama Kuli ini. Cuma muncullah sosok inilah. Oh ya udah, ini saya terima. Cuma saya nggak mau nerima barang begitu aja. Akhirnya bapak saya memberikan sedikit rezeki dengan nominal yang bisa dibilang lumayan lah. Cuma dengan angka digit angka yang harus 99 di akhirnya. Kayak misal 79,9999, 99,999 kayak gitu. Akhirnya bapak saya kasih. Kuli ini pulang nih. Keluarga saya langsung ngumpul, kayak ibu, kakak, dan tetangga saya yang tadi ngasih tahu juga ngumpul kan di rumah. Ada apa? Nanya-nanya. Ini tadi orang yang tadi itu ngasih batu ini. Saya juga nggak tahu orangnya dari mana. Cuma dia bilang cuma dari galian doang. Pas kita lihat itu bener-bener emang bentuk batunya tuh meja. Cuma masih penuh tanah, lihat kayak gitulah tanah. Meja kayak gini? Meja segi 5. Saya ada fotonya. Oh. Pokoknya dia meja segi 5 gitu. Boleh lihat nggak? Boleh. Nah, ini bentuk mejanya nih. Cuma ditutup plastik biar nggak kotor. Oh, mejanya meja kecil. Meja kecil gitu. Iya. Ini warna hijau. Iya, hijau semuanya. Terus di atasnya itu ada batu merah 5. Terus dipenuhin sama ukiran Wali Songo, cuma bukan ukiran yang ke dalam, ukiran timbul. Kanan kiri itu penuh dengan lafaz Allah gitulah. Kira sama bapak dibersihin, semuanya dibersihin, dikasih nggak tahu batu merah 5-nya itu nggak tahu dikasih apa, cuma kayak minyak itulah, dikasih minyak itu sama bapak. Nah pas ngeliat kerisnya ini bapak kayak, kok bisa orang zaman dulu bikin keris kayak gini, terus juga ukirannya tuh ukuran timbul. Bapak bingung, akhirnya dia coba nanya-nanya lah sama apa yang dia bisa lah. Dia kayak semedi gitu lah, nggak tahu semedi ataupun apa. Pokoknya dia berdoa gitulah di kamarnya dia. Sampai akhirnya dia kayak dapat pencerahan, emang itu bener dari eyang leluhur yang dititipin buat bapak. Dan setelah ada meja ini, kondisi rumah tuh jadi lebih adem suasananya. Tapi si Kuli itu memang dari awal nggak minta uang tuh? Dari awal nggak minta uang. Cuman ngasih doang? Cuma ngasih doang. Soalnya dia udah saking takutnya buat ngejual barang ini. Gara-gara diancam di awal yang tadi itu. Tapi kamu pernah lihat sosok kakek-kakek itu juga di rumah? Pernah. Kayak? Ya tua gitu kayak kakek-kakek pada umumnya. Cuma ya lebih bungkuk aja, kayak jenggotnya panjang, pakaian serba putih lah. Itu juga udah sering muncul di mimpi ataupun ketemu secara langsung gitu. Terus juga saya punya cerita dari beberapa teman saya yang ngalamin kejadian horor di rumah saya. Itu juga pertama ini ada teman saya yang sombong karena ngerasa rumah saya tuh kurang serem lah. Jadi saya sempat cerita nih sama teman saya kayak, ayo nongkrong di rumah gue yuk. Rumah gue serem gini. Cuma
mungkin dia nggak percaya ya kalau rumah saya serem. Akhirnya dia kayak datanglah ke rumah saya, dia bilang, ah gini doang rumah lu, nggak ada serem-seremnya, masih sereman juga yang di rumah gua. Kira dalam hati saya kayak, aduh ini orang salah ngomong nggak ya? Udahlah biarin. Akhirnya saya tuh ngeliatin dia kan, awalnya tuh kita masih asik-asik bang. Itu juga emang udah malam sih, hitungannya udah jam 12-an. Itu dia kayak, aduh makin lama mukanya tuh awalnya masih asik. Lama-lama mukanya pucet bang. Pucet, keringet segede-gede jagung. Dia izin nih kamar mandi pertama. Masuk kamar mandi pertama, terus keluar. Gak lama masuk lagi. Keluar lagi, masuk lagi. Nah kan saya pikir kayak, diare ini anak, sakit kali, masuk angin. Nah, cuma pas habis keluar kamar mandi yang ketiga kalinya nih, dia udah bener-bener kayak, udah ayo pindah, gue gak mau di rumah lu lagi, rumah lu gak jelas, udah pokoknya ayo pindah. Akhirnya kayak, kenapa? Udah pindah, udah pokoknya gue gak mau ke rumah lu lagi. Akhirnya, karena saya takut dia kenapa-napa, saya turutin nih, dia mau pindah. Yaudah, kita pindah nongkrong di tempat yang lain. Saya nongkrong nih, pindah nih. Pas sampai tempat nongkrongan yang baru ini, dia cerita semuanya. Gila rumah lu, serem banget. Gua awalnya, pokoknya semenjak abis gue bilang rumah lu gak serem dan bla 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 itu, gue kan masuk kamar mandi. Itu tuh karena apa yang gue pegang, itu mau keluar semuanya. Kayak, itu gue di dalam kamar mandi, kalau lo tahu yang pertama kali gue lihat, itu ada sosok hitam, gede banget. Cuma itu masih kelihatan kakinya doang yang pas masuk ke kamar mandi pertama kali. Terus pas 2 kalinya nih, gue lihat sosok itu udah makin tinggi. Kayak udah kelihatan lah setengah badannya, cuma tinggi banget. Itu sekitar 15-20 meter kalau kata dia ya. Kira pas ketiga kalinya, gue masuk kamar mandi, sosok itu udah mau nerekam gue. Lu gila rumah lu gak jelas, pokoknya gue gak pernah mau lagi ke rumah lu. Terus kan saya bilang kayak, ya itu salah lu sendiri. Udah tahu kan gue udah pernah bilang sama lu kayak, rumah gue tuh jangan aneh-aneh lah, lu jaga omongan, jangan sombong dan lain-lain. Cuma lu masih kayak gitu, masih sombong. Kira dia tuh kayak minta maaf kayak, iya sih gue salah gini-gini nih. Kira dia pulang, cuma keadaannya ya udah pucet, udah bener-bener gak mau ketemu bapak, gak mau ketemu saya. Terus sama udah gak mau ke rumah lagi gitu tuh. Terus ada lagi teman saya yang sombong perkara dia cewek mana sih yang gak mau nerima dia. Pokoknya dia bilang gitulah, sombong kayak gitu. Jadi wajar lah bang, cowok kalau nongkrong malam tuh pasti ngomonginnya cewek lah. Nah dia tuh, kita lagi cerita-cerita nih tentang cewek yang, ini gue lagi deket gini-gini. Nah sampai akhirnya dia cerita nih, ya elah cewek mana sih yang gak mau sama gue? Gue juga punya pegangan kali, pegangan gue lebih dari yang punya bapak lu. Kayak aduh, dalam hati saya cuma bilang kayak, aduh lu salah, bulan lalu tuh kemarin ada orang yang kayak gini-gini sampai mau meninggal, mukanya udah pucet banget, lu ngomong lagi kayak gini. Terus saya coba ingetin lah kayak, bro tolong jaga omongan lu, gue takut lu kenapa-napa. Nah dia sompra lagi bilang kayak, udah tenang sih elah, gak usah takut, percaya sama gituan. Terus kayak saya makin kayak, aduh yaudahlah biarin lah, suka-suka dia. Saya diemin tuh. Cuma makin lama nih anak makin lama makin diem bang, makin diem. Ini anak kenapa ya? Terus saya liatin, saya perhatiin, saya tegesin tuh mukanya dia muka udah pucat. Terus ternyata di bahunya dia ada sosok cewek, rambutnya panjang, bajunya putih, terus tangannya tuh kayak ngelingkar di sini, tangan yang satunya lagi tuh kayak neken kepala dia. Itu bisa dibilang sosok Mbak Kunti. Akhirnya kayak diteken. Pertama saya masih diemin tuh, biarin lah. Saya liatin, kok mukanya makin parah ya dari yang orang sebelumnya ini, makin pucet, matanya merah. Akhirnya saya masuk ke dalam rumah nih, ketemu sama bapak saya bilang sama bapak, Pak, tolongin Pak, itu temen satu mukanya pucet banget, kayak digangguin deh. Udah biarin, biar dia tahu rasa. Dia juga kan sombong kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak saya udah stuck tuh kayak, aduh bapak nggak mau nolongin, ya udahlah keluar aja. Akhirnya saya keluar lagi nih, nemuin dia. Pas saya keluar, dia langsung buru-buru pamit kayak, udah ya Wai, gue mau pulang, gue nggak kuat di rumah lu, gue sakit kayaknya, gue juga ditelepon nyokap. Serius lu? Iya, gue temenin nggak? Udah nggak usah. Udah lu tungguin sini aja, pokoknya gue aman sampai rumah. Pas dia sampai rumah, dia cerita nih sama teman saya yang rumahnya deket sama rumah dia. Nah dia cerita tuh yang kayak tadi saya ceritain ini. Kayak dia ngerasa lehernya dicekek, kepalanya ditekan, pusing 7 keliling pokoknya. Dia udah nggak kuat lah, udah mau muntah di situ.
Kira udah nggak lama dari situ, saya bilang ke teman-teman saya juga kayak, udah ya tolong banget. Kalau di rumah gue jangan ngomong aneh-aneh, gue takut lo kenapa-napa. Nah, bagusnya teman-teman saya yang lain tuh ngertiin. Kalau yang tadi katanya punya pegangan apa? Kalau yang teman saya ini punya pegangan ini namanya semar mesem. Kalau abang tahu. Kalau Supaya kayak karismatik, iya, disukain orang. disukain orang kayak cewek lebih terpikat lah sama dia. Kira udahlah. Jadi ternyata teman-temanmu tuh banyak punya pegangan supaya disukain cewek gitu ya? Iya, kayak gitu. Kalau pegangan cincin yang gini-gini ada nggak? Ada, cuma ya cincin-cincin biasa lah, biasa anak-anak skena. Iya, yang isi berlian gini-gini? Itu nggak ada. Nggak ada beda ya? Ada. Buat Hotman Paris itu ya? Itu Hotman Paris doang itu yang punya udah. Terus saya juga dapat amanah lah dari bapak saya, dikasih satu benda yang kayak bisa dibilang itu kulit. Itu nggak tahu itu pusaka atau enggak, cuma bapak tuh megangin kayak dia punya amanah kayak ini kamu pegang, kamu taruh di dompet, yang penting jangan kamu bawa ke tempat-tempat yang jorok. Nggak apa-apa kamu bawa ke kamar mandi, yang penting tempatnya nggak jorok aja, jangan sampai kena yang najis-najis. Kira ya udah saya pegang. Terus itu kulitnya itu punya banyak efek lah. Kayak bisa, kalau di saya sendiri sih, semenjak megang kulit itu saya kayak lebih peka terhadap hal-hal kayak gitu. Terus juga kulit itu tuh kata bapak fungsinya buat ngejaga badan saya dari gangguan-gangguan yang lain. Dari entah gaib ataupun yang gak gaib. Nah, pernah ada satu kejadian. Ini saya pas masih sekolah, saya kayak diajak lah sama teman-teman saya kayak, ayo nih, mumpung kita baru masuk sekolah, kita tawuran lah sama ini nih, sekolah ini. Nah, karena saya penasaran dan mau nyoba apa yang bapak saya kasih, saya ayoin, iya ayo gue ikut. Pas saya jalan, kan udah ngumpul nih anak-anak di depan sekolah. Kita mau jalan nih ke tempat yang udah janjian. Pas lagi jalan, teman saya jalan, motor saya nggak bisa nyala, mati. Gak lama nyala lagi, jalan lagi, mati lagi. Gak lama nyala lagi, mati lagi. Pokoknya sampai berkali-kali kayak gitulah. Terus habis itu pas terakhir motor saya ini bisa nih nyala, nggak tahu kenapa. Pas saya jalan, saya lewat, ternyata teman-teman saya yang udah jalan tadi duluan ninggalin saya itu ditangkap polisi. Terus ada lagi yang paling baru lah istilahnya, itu saya kayak pulang tengah malam kayak jam 2. Kan saya emang sering nongkrong di luar gitu sambil nugas. Terus saya pulang nongkrong, saya lewat jalan pintas yang biasanya saya lewatin. Yang biasa itu nggak ada apa-apa, cuma paling ya setan lah gitu-gitu. Nah, di hari itu kebetulan ada satu mobil, Bang. Satu mobil yang nabrak kayak pembatas jalan yang ada warnanya merah putih gitu lah. Dia kayak ditabrak gitu sama mobil itu. Kan saya kayak simpati lah kayak, aduh, orangnya meninggal atau enggak ya? Orangnya kenapa-napa enggak ya? Soalnya kan RBK tuh sampai benar-benar kebuka, Bang. RBK keluar. Akhirnya saya samperin lah, saya melanin motor, saya deketin tuh mobil. Pas saya deketin, tiba-tiba dari balik mobil itu muncul 2 orang bawa celurit, itu kayak langsung ngebacok saya gitu. Nah, di situ saya langsung kayak naik motor udah kenceng aja, udah kenceng. Nah, di situ saya ngerasa kayak kena, Bang, kayak aduh, kebacok ya. Cacat dah saya nih, kena bacokan kayak gitu. Akhirnya sampai rumah, saya cek lagi kayak, kok nggak kenapa-napa ya? Kebetulan tuh dibacoknya di sini nih, Bang. Saya cek lagi di rumah, nggak kenapa-napa. Ternyata pas saya buka jaket, itu cuma ada satu bekas sobekan jaket doang udah, itu doang. Di badan saya nggak ada sama sekali. Padahal itu saya ngerasa itu dalam kenanya kayak dek, kena tulang. Cuma pas sampai rumah saya cek, cuma kayak sobekan jaket kena kesangkut paku ataupun kawat gitulah. Padahal si penjahatnya itu gininnya hardiknya udah kenceng banget. Udah kenceng banget, Bang, itu bener-bener kayak udah kayak punya dendam kesumat gitu udah nggak mikirin nyawa orang modus lagi. baru juga ya. Mungkin modus baru. Gue baru dengar gitu ya. Iya. Mobilnya kayak pura-pura abis laka gitu. Iya. Ternyata di baliknya udah ada yang nungguin. Iya, udah ada yang nungguin. Dan gitu. mobilnya tuh rusak. Mobilnya rusak. Cuma rusaknya tuh cuma sebagian doang, yang sebelah, yang pokoknya sisi yang dia nabraknya doang. Sisi yang lainnya enggak lah. Boleh lihat kulitnya nggak? Boleh. Kebetulan saya bawa. Ini, Bang, kulitnya, Bang. Maaf.
Ini kulit apa? Nah, saya juga nggak tahu itu kulit apa. Bapak saya soalnya nggak bilang ini, kulit itu. Saya juga nggak tahu. Tapi intinya katanya udah kamu pegang aja gitu. Pegang aja. Ini bulu apa? Itu bulu dari kulitnya langsung. Cuma ini saya ada nggak tahu. Ada tulisan-tulisan. raja-rajaan Tulisan kayak gini Arab ya. gundul gitu-gitu lah. Cuma saya nggak tahu itu. Iya. Ini kalian bisa lihat nih guys. Ini katanya benda pusaka dari kulit ya. Iya, kulit. Cuma nggak tahu itu kulitnya kulit apa, hewan apa lah. Dan kalau misalnya lagi berantem, Itu kalau kayak kebal gitu ya. iya, pokoknya kalau kulit ini tuh jangan sampai sombong lah. Kalau misalnya sombong, saya juga nggak tahu akibatnya apa. Cuma kalau selama kepepet, kulit ini pasti berfungsi kayak entah apa. Kayak pas begal itu kan hitungannya kepepet. Jadi berfungsi di saya langsung kayak nggak kenapa-napa sayanya, alhamdulillahnya kayak gitu. Udah tuh, habis itu saya ada cerita lagi semasa saya PKL di kereta api di KAI. Jadi saya sempat PKL itu sekitar 6 bulan di KAI. Nah, ada satu masa saya benerin kereta di daerah Manggarai. Itu saya kayak benerin kereta, cuma itu udah jam 1 atau jam 2 malam. Soalnya kan kalau benerin kereta kita nunggu semuanya nggak operasional lah, udah berhenti semuanya. Saya benerin nih, pas udah selesai, saya bilang sama abang supervisor saya kayak, "Bang, lihat deh bang, di ujung, itu satpam apa bukan nih bang? Kok lagi ada yang gelantungan di pegangan kereta gitu bang?" Pas saya lihat, "Bukan wai, itu kita berlima bang." Kayak, "Bukan wai kayaknya, cuma orang bang." Akhirnya karena kita penasaran, kita samperin nih, kita masuk ke gerbong yang pertama. Terus kedua, ketiga, sampai pas tinggal 2 gerbong, itu kita bisa ngeliat jelas, itu sosok orang yang belum lama habis kecelakaan kereta, habis ketabrak kereta di daerah Rangkas Bitung. Jadi sosoknya udah normal lagi, cuma kita tahu itu sosok, itu bukan dia. Kayak, kira teman saya ini yang 3 ini lari, cuma tinggal saya berdua sama abang-abang saya. Nah, abang-abang ini bilang gini, "Sabar wai, gue mau videoin ini. Siapa tahu masih bisa kita record, kita bisa viralin lah istilahnya kayak gitulah," kata dia. Pas di videoin sama dia, "Bisa nih bang," pas di tempat itu. Pas udah selesai, kita lari semua kan, saya lari juga sama abang-abang ini. Sampai di parkiran, kita lihat videonya cuma hitam, nggak kelihatan apa-apa lagi. Nah, setelah dari kejadian kereta ini kan saya udah selesai PKL. Saya sering main lah ke tempat kereta itu juga, kayak nongkrong sama abang-abang saya di stasiun Jakarta Kota. Nah, saya kan stasiun paling dekat tuh Lenteng Agung. Saya ke Lenteng Agung nih, saya nongkrong sampai malam. Pas saya pulang, kan saya ngelewatin satu jembatan gitu. Cuma kayak jembatan itu tuh emang udah sering kecelakaan gitu. Saya ngeliat nih ada satu sosok cewek kayak duduk di trotoar gitu, kayak duduk setengah kayak gitulah pokoknya duduknya, kayak ngesot gitu duduknya. Terus sambil kayak nangis, terus minta tolong kayak, tolong. Karena saya pikir kayak, aduh itu orang atau bukan ya. Terus saya kayak, yaudah saya lewatin aja, tapi saya nggak berhenti, saya lewat aja. Pas saya lihat itu bukan orang. Nah, saya tuh dalam hati cuma bilang kayak gini, yaudah kalau mau ditolongin, ikut gue aja dulu pulang, nggak apa-apa, insya Allah lo aman. Akhirnya entah gimana, itu motor saya kerasa kayak ada yang naik, kayak di PR tuh kayak naik lagi gitu. Kira saya sampai rumah, itu ibu saya emang nggak tahu ya, ibu saya peka atau gimana, ibu saya tuh bilang cuma kayak gini doang, "Bawa apa pulang?" "Nggak bawa apa-apa." Udah nih, saya abis ibu saya nanya kayak gitu, saya langsung pergilah ke kamar mandi, cuci kaki, cuci tangan, mandi. Masuk kamar, saya tidur. Nah, di dalam tidur saya ini, sosok yang tadi saya temuin ini bilang kayak, "Tolongin saya, tolong sempurnain saya belum lengkap. Saya nggak bisa balik ke alam saya kalau saya belum lengkap." Terus saya tanya, "Apa yang belum lengkap? Apa yang bisa saya bantu? Tolong cariin salah satu bagian tubuh saya yang diambil buat praktik hal yang kayak gitu-gituan lah, hal ilmu gelap gitu." Kira saya bilang kayak, "Saya mungkin bisa bantu, cuma nggak bisa bantu
dalam itu, cuma saya bisa bantu doain kamu doang. Cuma sosok itu tuh kayak pas saya bilang kayak gitu dia kayak marah gitu, kayak soalnya mungkin dia pikir saya ngomong nggak sesuai sama yang saya omongin di jalan tadi itu. Akhirnya dia kayak hilang, saya bangun, saya langsung kayak ambil wudhu, sholat, saya doain buat dia khusus kayak semoga sosok ini bisa balik gini lah. Di situ sosok itu nggak pernah muncul lagi, cuma terkadang dia sering muncul kalau misalnya saya lagi kosong atau lagi nggak mikirin apa-apa, dia kadang muncul kayak bantuin saya nggak bisa balik ke alam saya. Akhirnya karena dia muncul lagi kayak gitu, saya berdoa lagi buat dia. Jadi dia bakal muncul kalau saya lagi pikirannya kosong aja. Nggak, itu sosok lu ketemu di Lenteng Agung? Iya, di jembatan deket pasar. Lah deket rumah gua tuh. Nah itu, di situ pokoknya dia lagi di deket tukang, kalau abang tahu yang ada tukang sampah, ada tukang tahu. Nah, di dekat situ tuh. Gue nggak tahu sih tukang sampah, tukang tahu di mana ya. Tapi itulah di situ, di jembatan. Gue sih belum pernah lihat sosok itu ya. Pas balik ya. Semoga jangan bang, serem ya. Tapi lu sampai sekarang berarti barang-barang pusaka itu masih ada di rumah lu? Masih banyak bang, masih ada semuanya lengkap. Tapi lu nggak melakukan ritual yang dilakukan oleh keluarga lu? Cuman tahu doang gitu? Kalau menurut bapak, barang-barang pusaka itu nggak usah kayak, misalnya kan ada orang yang mempunyai kepercayaan kayak setiap malam satu suro itu harus dimandiin, ataupun harus dikasih bunga, apapun itulah istilahnya. Kalau menurut bapak ya udah, kalau misalnya benda pusaka itu emang buat kita kayak cuma kita rawat supaya benda itu nggak lapuk aja. Terus juga bapak nggak mau ngikutin apa yang dimau sama yang ada di dalam benda pusaka itu. Kayak ya udah, kalau mau ikutin aturan kita. Berarti lu sama keluarga tidak melakukan ritual-ritual khusus untuk benda pusaka itu ya. Tapi ketika misalnya lu dikasih sama kayak bokap lu gitu, sebenarnya lu juga ya udah lu terima-terima aja, dan lu sebenarnya nggak ngerti juga. Nggak ngerti juga. Ya itu dia tadi yang gue bilang ya, kita diwarisi gitu ya, hal-hal yang mungkin dari baik sampai yang misterius gitu ya. Tapi kalau dari kepercayaan gue gitu ya, kalau dari apa yang gue yakini bahwa memang ya kita minta perlindungan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan ya. Benar. Nah jadi apa namanya, kayak misalnya anti bacok, anti dan lain-lain itu mungkin kalau buat gue ya itu beda-beda tapi kepercayaan ya. Makanya kita ya saling ini aja kali ya, menghormati kepercayaan yang ada ya. Kepercayaan yang ada aja. Nah hari ini gue juga kedatangan narasumber yang punya hubungan sama pusaka. Dimana narasumber ini familiar buat kalian. Oke, kalau gitu makasih Mas Wahyu ya udah mau jadi narasumber. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Ya, hari ini gue juga kedatangan Susan Same yang katanya punya cerita horor yang ada hubungannya dengan pusaka. Halo Kak Susan. Halo. Makasih udah mau cerita di RJL ya. Iya, sama-sama. Kalau inget nama lu tuh gue inget boneka Susan, tau Iya gak? kan, Susan. Yang zaman dulu. Susan. Kalau gede mau jadi apa? Mau jadi apa? Iya. Jadi apa? Udah gede. Udah gede. Udah gede. Jadi pemain film pusaka. Oh iya. Ih, pinter banget ya. Luar biasa. Tolong produser dapat bonus nih. Sama ya. Nah, katanya punya cerita horor di rumah yang ada kaitannya sama pusaka. Bener, aku nggak tahu sih itu pusaka atau enggak. Tapi emang rumah aku yang di Bandung itu horor. Dan emang banyak aku nemuin kayak ada baju, ada ini, gitu-gitu. Nah, mungkin boleh diceritain Kak Susan, pengalaman horor di rumahnya tuh kayak gimana sih? Aku tuh pertama kali banget bisa ngeliat hal-hal kayak gitu tuh waktu masih SD. Jadi setiap jam 12 malam itu aku tuh nggak tahu kenapa selalu, jadi ini kasur aku nih. Kasur aku, depan kasur aku tuh ada kaca. Jadi setiap jam 12 malam aku selalu pingin keramas. Dan aku tuh selalu sisiran gini depan kaca. Itu jam 12 malam. Itu kayaknya masih kelas
4 apa kelas 5 SD. Selama hampir 1 tahunan lah kayak gitu. Jadi aku sisiran, terus kalau siang-siang aku mau makan, mau ngapa-ngapain harus depan kaca gitu, kayak sambil makan gini. Gitu. Awalnya nggak sadar, biasanya kan orang kayak gitu tuh nggak sadar ya kalau misalnya dirinya ini kenapa. Sahabat aku yang sadar kayak, San kamu ngapain sih? Ngapa-ngapain depan kaca, terus kayak aneh gitu setiap jam 12 malam tuh aku seneng keramas, seneng sisiran gitu, terus ngeliatin kaca kan katanya nggak boleh ya kalau mainin rambut malam-malam. Aku nggak tahu itu bener atau enggak, tapi ternyata kata temen aku itu emang nggak boleh. Dan akhirnya saudara dia ini orang yang bisa ngeliat kayak gitu-gitu. Dan ternyata katanya aku tuh ditempelin sama kuntilanak. Terus akhirnya didoain, dibersihin. Pas pulang, ini pulang tuh aku posisi jam 7 malam. Rumah aku sama rumah temen aku ini tuh deket banget. Jadi aku naik motor gitu, masih satu kompleks gitu. Pas aku pulang naik motor, ada polisi tidur, aku ngerem kan. Pas ngerem, tiba-tiba ada yang keluar putih dari samping aku sini ke atas terbang. Tapi dia tuh bentukannya kayak angsa. Terus kayak buntutnya tuh panjang banget, rambutnya panjang banget. Itu di situ aku takut banget, baru pertama kali ngeliat yang kayak gitu. Sampai rumah aku langsung buru-buru pingin masuk ke dalam rumah karena udah ketakutan, udah sampai gemeteran. Terus kayak hujan kayak di film-film gitu loh, hujannya tuh yang kayak horor, misterius. Terus Petir gitu. Lampunya enggak sih. Oh, enggak ada. Kalau petir kayak kena azab jatuhnya. Beda film. Iya. Ini tuh kayak lampunya remang-remang, kayak horor banget gitu. Akhirnya aku sampai rumah, aku langsung jatuhin motor, aku lari masuk ke dalam, aku bilang ke mami aku, Mi, tolong bikinin aku makanan, bikinin aku mie, aku lapar. Padahal aku pura-pura, biar mami aku ke dapur, karena dari dapur kelihatan ke arah garasi, jadi aku bisa masukin motor. Dari semenjak aku ngeliat itu, kesananya tuh aku jadi lebih sensitif sama hal-hal kayak mistis gitu-gitu tuh jadi lebih sensitif. Dan aku sakit selama 2 hari setelah ngeliat itu. Terus tiap ngeliat orang tuh kayak ada filter merahnya gitu loh. Kalian pasti nggak percaya kan? Tapi emang kayak gitu. Jadi Sumpah. orang itu merah semua? Iya, jadi misalnya ini aku ngeliat gini, Red flag. tapi kayak ada filter merah nih, kayak gini nih, kayak ada filternya gitu. Oh iya. Kayak iya. gitu. Tapi ini membingungkan juga buat gua gitu Kak ya. Karena kan kalau masih kecil malam-malam suka keramas tuh aneh gitu loh. Kalau udah dewasa malam-malam keramas tiap hari ya kita tahu lah ya. Iya. Nah kalau masih kecil tuh kenapa gitu? Hah? Emang kalau orang dewasa keramas Ya mungkin abis mandi seharian. capek gitu ya, abis berenang gitu. Nah Bener. kalau masih kecil gitu loh. Nah itu dia. Itu berapa lama keramas tiap hari kayak gitu malam-malam? 1 tahunan kayak gitu. Susan Same 1 tahun tiap malam keramas. Iya. Pas masih kecil. Makan semuanya depan kaca. Dan itu sisirannya harus depan kaca itu. Gitu. Semuanya depan kaca itu. Pernah ngeliat nggak tapi sosoknya gitu pas di rumah? Ngelihat sosoknya enggak. Tapi aku tuh pernah. Jadi dulu tuh ada supir keluarga itu tinggal di lantai 2. Nah lantai 2 ini tuh semenjak dia meninggal nggak ada yang berani ke atas karena sering banget ada yang dikerjain gitu-gitu loh. Dulu pernah ada teman mami aku lagi ke Bandung tidur di lantai 2, terus bangun-bangun dia di toilet. Katanya dia diseret, bangun-bangun di toilet. Jadi nggak ada yang berani tidur di atas. Nah, aku ini anaknya suka nantangin, nggak percaya sama omongan orang. Kayak, mana coba sini aku deh ke atas. Gitu. Ini masih kecil. Mana coba aku ke atas. Gitu. Aku ke atas, aku tidur di kamar atas. Oh nggak kenapa-napa. Besokannya aku tidur lagi, tapi tidur siang ya. Tidur malam aku nggak berani. Tidur lagi, nggak kenapa-napa. Nah sampai waktu itu aku naik ke atas. Aku mau coba lihat-lihat ada barang apa aja. Pas aku lihat ada gaun warna merah. Tapi pas dibuka ini kayak harum banget, harum bunga. Aku bingung kayak ini gaun siapa, warna merah, gaun aku nggak mungkin, aku masih kecil. Kakak aku juga nggak mungkin, karena kakak aku tomboy. Tanya ke mami aku itu bukan gaunnya dia.
Dan jadi kayak ya udah aku nggak berani ngapa-ngapain, aku simpen lagi aja gaunnya. Gitu. Tapi masih bagus gaunnya. Masih bagus. Dan itu nggak tahu gaunnya punya siapa di rumah. Nggak tahu. Bukan punya Mbak. Bukan, masa mbak aku pakai gaun? Oh iya iya. Tapi yang paling horor selama di rumah itu kejadiannya menurut Kasusan tuh apa? Yang paling horor ini baru-baru sih, baru sekitar 2 tahunan ini. Aku tuh pingin renov kamar atas. Karena sayang gitu, kamar atas ini tuh besar, tapi nggak ada yang berani nempatin. Akhirnya aku kayak rundingan sama mami, kayaknya kamar lantai 2 ini biar aku renov aja, supaya kalau aku tiap pulang ke Bandung jadi kamar aku. Karena kan sayang ya, mubazir gitu, kamar nggak kepake karena takut segala macem. Udah tuh aku udah panggil orang buat gambar, ini kamarnya mau digimanain, udah tinggal eksekusi aja. Nah, aku tuh sering banget dapet mimpi atau kayak gitu-gitu. Nah, tiba-tiba pas malam-malamnya aku tidur. Mimpi mantan bukan? Bukan. Oh, bukan. Mantan nggak perlu dimimpiin. Perlunya dilupain. Okay. Dilupain. Aku tidur, aku mimpiin. Nah, aku mimpi aku lagi mau eksekusi si kamar atas. Aku mau lihat lagi kamar atas. Nah, pas aku ke atas, ada perempuan, masih muda, rambutnya segini. Terus dia teriak-teriak depan muka aku. "Jangan apa-apain kamar ini," kata dia. Terus aku bilang, "Lah, emangnya kenapa? Ini kan rumah aku. Ini kamar mau jadi kamar aku." "Enggak, pokoknya jangan diapa-apain kamar ini," kata dia. Dia sambil nangis, sambil teriak. Aku kayak, "Ini rumah mami aku. Terserah aku mau ngapain kamar ini kamar bakalan jadi kamar aku." "Enggak, pokoknya jangan diapa-apain kamarnya. Ini kamar saya," gitu. Dia lari masuk ke dalam kamar, lari ke balkon, dia loncat dari balkon, dia meninggal. Aku akhirnya bangun, aku kaget kayak ini apa? Ini kenapa gitu? Kok tiba-tiba pas aku mau renov kamar atas, tiba-tiba dapat mimpi kayak gitu kan, aku kaget ya, kayak ini apa nih gitu. Aku akhirnya tanya mami aku, Mami, dulu beli rumah ini dari siapa? Bilang itu. "Oh iya, dulu ada yang jual. Jadi ada orang tua datang, dia mau jual rumahnya ini." "Kenapa dijual?" "Yang punyanya itu tuh anaknya meninggal. Anaknya belum nikah, masih muda. Anaknya meninggal sama orang tuanya, akhirnya dijual, mami beli." "Oh, meninggalnya pas dianya masih di rumah ini?" "Iya, makanya rumahnya dijual, ini rumah pertamanya gitu." Dari situ aku kayak, takut, apakah ini dia gitu. Yang datang tuh yang datang ke mimpi aku tuh apakah dia atau bukan gitu. Aku takutnya kan aku kayak bukan dihasut, dihantui sama namanya setan, namanya teror. Jin kan, gimana caranya aja kan untuk merusak pikiran kita gitu. Atau emang itu bener gitu. Jangan-jangan gaun merah itu juga pusaka atau peninggalan dari si cewek itu lagi? Bisa jadi ya. Kayak orang tuanya pengen ngelupain, udah taruh di sini aja. Tahu ya konspirasinya gitu ya. Bisa jadi, dan emang rumah aku, mami aku tuh seneng sama lukisan. Jadi di rumah aku banyak lukisan-lukisan harimau gitu-gitu. Kalau ngelihat secara langsung memang belum pernah berarti? Seumur hidup ya? Selain yang tadi diceritain? Ngeliat, cuman itu aja kalau ngeliat. Paling kayak waktu itu pernah aku di rumah di Jakarta, tapi pulang dari Bandung aku ngeliat pas buka pintu, gelas terbang. Itu. Tapi gimana? Gelas terbang? Jadi aku baru pulang nih dari Bandung. Aku buka pintu masuk, terus aku lagi mau nyalain ruangan dapur. Aku nyalain, tiba-tiba pas dapurnya terang, ada gelas terbang. Terbangnya gimana? Terbang nih kayak gini, ini gini. Terbang. Tapi Kasusan pada saat itu nggak lagi capek kan? Atau kayak halu imajinasi? Enggak. Karena pas aku liatin, berapa detik dia langsung jatuh.
aku baru sadar, aku kaget, aku lari ke security minta tolong dicek karena aku pikirnya mungkin aku halusinasi. Jadi aku kayak pingin security yang ngecek aja, takutnya maling atau apa. Ternyata ya emang bener ada pecahan-pecahan gelas sampai ke ujung-ujung tangga, ke daerah-daerah tangga gitu. Tapi kalau ngelihat yang kayak bentukan gimana, alhamdulillah enggak. Berarti Jangan. Kayak poltergeist gitu ya? Iya kali ya. Untung nggak nyerang langsung saat itu ya? Enggak. Kayak kalau di film-film kan kayak benda terbang terus kena itu gitu. Jangan. Nah, hari ini gue juga ada satu narasumber lagi yang punya cerita horor yang hubungannya dengan pusaka. Siapa dia? Ya, hari ini guys, gue juga kedatangan Bang Buki ya. Halo Bang Buki. Halo Bang. Mantap nih. Instruktur senam ya? Ya betul banget. Ayo semuanya 1, 2, 3, 4. Boki bukannya DJ ya? Yang mau nge-DJ di Tomorrowland kan? Oh iya, langsung di awal di Dia highlight. suka dipromoin, yes. Jadi bukan instruktur senam. Bukan, tapi Bukan, Boki ini bukan. DJ plus pemain film. Sekarang Boki ini aktor, tau kan film-filmnya sekarang meledak semua. Wah, pusing Iya. ya lu. Benar-benar. Hubungan kalian dekat juga ya? Sangat, kita bestie. Oke. Kebetulan tadi baru kenal sih pas baru masuk Baru lobby. banget kenal ya? Iya, jadi pas kita syuting tuh kayak katanya si Susan Samai tuh katanya nggak mau satu frame sama Buki gitu. Iya, nggak mau ketemu malah. Jadi tadi baru ketemu di bawah. Wih, Baru banget ya? Iya. Jadi bercanda. Apa gue juga? Horor. Ya horor-horor. Sering bercanda juga di... Kita nggak suka bercanda. Oh, nggak suka bercanda? Oke. Jadi gimana cerita horornya? Katanya punya pengalaman horor yang terkait pusaka. Ada sebenarnya nggak terlalu horor, tapi cuman kayak misteri gitu. Oke. Ini kita nggak gimmick settingan ya? Emang bener punya pengalaman kan? Emang ada. Jadi semenjak nenek gue meninggal, gue tinggal di rumah nenek gue kan. And then gue emang orangnya kepoan gitu. Jadi gue emang kepoin ya, lemarinya. Maksudnya gue buka-buka lemari gitu-gitu, nyari-nyari apapun lah yang kayak bisa mungkin gue pakai lagi kayak apa kayak gitu kan. Terus gue nemuin ada tongkat gitu, bagian atasnya tuh kayak pala burung gitu, dan itu kelihatannya kayak ya udah biasa aja, tapi pas kalau diangkat tuh berat banget gitu. Itu burung apa bang? Nah burungnya itu nggak tahu. Gue nggak mau bercanda tahu ini horor, tapi ya Maksudnya bisa burung hantu, burung apa? benar. Burung kakak tua gitu ya. Aku udah tahu, mungkin masih mau bercanda. Horor, Buk. Tapi beneran kayak burung gitu, kepala burung, terus kayak mau dibilang tongkat bukan, soalnya bagian bawahnya tuh ada kayak skrup gitu. Nggak tahu, aneh, tapi ada aja gitu di situ, dan kayak masih in really good condition gitu. And gue nanya ke teman-teman gue, pada nggak tahu, bokap nyokap gue juga pada nggak tahu itu apaan. Tapi ya udah masih ada di kamar gue aja sekarang. Dan yang sebenarnya yang lumayan gitu adalah jadi gue ada temen kan yang emang bisa ngeliat, dan katanya dia, gue punya 2 penjaga lah dari leluhur gitu kan. Nah katanya dia setiap kali gue omongin tentang, gue nanya-nanya soal si tongkat ini, katanya si penjaga-penjaga gue tuh nggak suka, marah gitu. Dan katanya kayak udah, intinya katanya udah lu jangan kepoin, nanti kalau saatnya lu tahu, lu akan tahu kok, tapi belum sekarang, jadi lu jangan kepoin gitu. Jadi sebenarnya kayaknya mereka marah deh gue omongin di sini. Baru aku mau nanya, iya. ini nggak marah kan, Bu? Nggak Masih tahu ada sih. di rumah tongkatnya? Masih di kamar gue. Oh. Gitu. Tapi setelah kejadian itu pernah ngeliat kayak sosok-sosok nggak sih selama hidup lu gitu ya bang? Enggak sih. Kalau penampakan gitu gue nggak pernah. Pernahnya digangguin aja sih. Kayak gimana tuh? Digangguinnya itu dulu di rumah gue yang satu lagi yang di deket Bintaros itu. Jadi dulu pas awal-awal gue kuliah, bokap gue penempatan di luar negeri kan. Jadi gue tinggal di rumah itu, dan kebetulan emang rumah itu baru banget direnovasi. Setelah 6 tahun kosong direnovasi, gue sama kakak gue tinggal di situ. Dan itu malam pertama atau malam kedua tuh, gue tuh emang biasanya kalau menjelang mau tidur, gue suka pasang lagu sama main HP sampai ketiduran gitu kan. Nah di pas saat itu gue emang di kamar gue taruh speaker dan gue pasang lagu. Tau gak sih kalau misalnya kayak kabel agak rusak gitu,
kayak kalau lu colok ada suara tetet tetet gitu kan. Ya udah gitu gue pasang kabelnya, gue benerin sampai nggak ada suara-suara kabel aneh. Udah gue pasang tuh, gue tiduran, gue main HP, terus tiba-tiba kabelnya kayak bunyi-bunyi sendiri gitu, kayak gerak sendiri gitu. Ya tetat, gue kayak, oh oke, mungkin gue tadi salah kali, gue benerin lagi. Gue tiduran lagi, dimain-mainin lagi. Terus gue kayak, oh mungkin penjaganya di sini kayak pada terganggu kali ya sama musiknya agak terlalu keras. Ya udah gue kecilin. Dan emang itu speaker tua ya, jadi kayak gue kecilin, emang volume knob-nya itu agak rusak. Jadi gue taruh di posisi yang kayak nggak gede kecil sendiri gitu. Udah tuh gue pasang, udah gue tunggu kayak 5-10 detik. Oke, aman, tiduran. Nah kali ini yang dimainin volumenya. Tiba-tiba gede kecil, terus oke, gue benerin lagi, gue kecilin lagi. Gue main HP lagi, mainin lagi. Terus gue kayak, gue kesel, soalnya gue ingat kata nenek gue tuh, kita nggak boleh takut sama setan, kita lebih kuat, gitu-gitu kan. Jadi gue nantangin aja, gue yang kayak stop, gitu kan, gue teriak, gitu. Berhenti loh, bang, berhenti dimainin volumenya. Terus gue kayak, hahaha, aku keren. Ya udah, terus gue main HP lanjut. Abis itu dua-duanya dimainin, kabelnya sama volumenya. Gue kayak, ya udah, fine, lu menang. Gue matiin. Gue tidur, gue bangun-bangun. Jadi tuh di kamar gue tuh ada rak gitu yang gue taruh koleksi Bionicles gue. Pas gue bangun-bangun tuh ada 3 yang jatuh di lantai. Gitu. Terus itu kayak, lucu nih. Terus kayak, pernah juga di kamar gue yang itu juga. Jadi malamnya tuh gue habis home ses lah sama teman-teman, nongkrong gitu-gitu. Terus pas malamnya gue tuh mimpi gue lagi jalan di depan rumah gue. Di rumah gue tuh ada jendela gede gitu kan. Gue mimpi gue ngelewatin rumah gue, terus gue ngeliat ada bocil berdiri di depan kaca itu. Kok ada bocil? Gue ngeliatin terus dia serem banget sih. Dia kayak gini. Ngeliatin gue gitu coy. Terus gue kayak what? Terus dia teriak tapi suara monster gitulah. Terus gue kayak ini semua di mimpi ya. Terus gue kayak, "Lih, nantang." Gue teriak balik, suara gue sama kayak dia. Terus kayak gue lupa apa yang terjadi di mimpi itu, tapi intinya gue udah di kamar gue tidur, gue kebangun, gue udah di kamar gue, terus kan emang kasur gue kan gede, jadi kayak gue sama teman-teman gue kayak tidur di satu kasur gitu, rame gitu. Gue muter balik, ada temen gue, dia kayak, "Kenapa lu, Buk?" Terus pas gue ngeliat dia ngomong itu, mata dia kebalik, putar, terus kayak Venom gitu tau sih, kayak akar-akar hitam gitu, terus kayak tangannya ngambil gitu. Terus tuh gue kebangun. Kayak gitu, gue kebangun. Terus emang beberapa... Ini kenapa malah keren ya? Ini kan serem. Enggak, kayak keren aja gitu. Pengen punya pengalaman kayak gitu. Enggak, kayak... Iya, soalnya pas gue bangun tuh, sebelum gue muter balik badan untuk ngeliat temen gue, pas gue tidur, ngeliat tuh di atas, di ventilasinya tuh ada si bocah itu. Si bocah itu, makanya gue muter balik. Nah baru itu kejadian. Dan gak tau ya, gue ada temen gue yang bisa lihat juga. Katanya tuh di rumah gue itu ada 3. Ada di lantai 3-nya tuh ada genderuwo, di lantai 2-nya tuh ada anak kecil sama ada cewek yang cantik banget katanya, demen sama gue. Gitu katanya, gue diganggu. Bocilnya serem juga ya itu ya? Iya cuy. Apa jangan-jangan itu bocil minta pertanggungjawaban lu? Waduh. Oh ternyata yang ceweknya maknya ya? Ya ampun. Makanya dia mainin nih, jangan ada hubungannya sama DJ. Anjay. Gitu guys. Oke, nah dari tadi kan kita ngomongin tentang cerita horor pusaka, terus juga cerita horor di rumah kasusan sama yang mungkin ada hubungannya sama pusaka, dan ternyata Bang Buki juga punya peninggalan gitu ya dari, nggak tahu ya, dari bapaknya atau dari kakeknya atau dari nenek moyangnya gitu ya. Nah, jadi sesuai baju kalian juga ya, memang mau ada film horor pusaka di bioskop. Tapi cerita-cerita yang tadi memang cerita nyata ya, bukan cerita karangan yang berhubungan dengan pusaka gitu. Nah sebetulnya film pusaka itu menceritakan tentang apa sih? Siapa yang mau jawab? Gimana? Jadi film pusaka ini menceritakan tentang
aku ceritain yang sesuai ada yang di trailernya aja ya. Karena tidak boleh spoiler pemirsa. Jadi aku sebagai arsitek itu kita lagi mau membangun rumahnya Buki untuk menjadi sebuah museum. Iya, karena rumah itu tuh banyak banget pusaka-pusakanya, benda-benda pusakanya, dan rumahnya memang besar banget gitu. Dan itu emang titipan dari bokap? Iya. Nah, ada salah satu, aku nggak tahu salah satu atau emang banyak banget benda pusakanya yang sama seperti yang kita tahu gitu ya. Benda pusaka itu kan memiliki apa, hodam ya? Kodam atau memiliki kayak apa, gaib-gaibnya gitu-gitu. Nah, karena ada ulah-ulah kita manusia-manusia yang usil, jadilah timbul kekacauan di film ini gitu. Bedanya sama film horor lain apa sih film pusaka tuh? Nah, ini pertanyaan ini yang kita suka. Menurut gue sih bedanya itu adalah kita sangat gory banget sih. Sangat darah-darahan dan kayak beneran visual banget deh. Jujur menurut gue ya personally kuatnya sih di situ sih. Gitu. Sedarah apa sih gitu? Nah, Nanti harus nonton. Nonton ya? Buat yang suka film-film yang sadis, yang banyak actionnya, Pusaka. Tanggal berapa di bioskop? tanggal 18 Juli 2024 di semua bioskop favorit kamu. Coba dong ulangin dari awal. Di mana sih? Kapan sih film Pusaka? Di tanggal 18 Juli 2024 di bioskop kesayangan kamu. Nih, buat kalian yang penasaran langsung aja tonton trailernya. Project ini harus jalan. And we only have 3 days buat survei. Bangunan udah kayak benteng gini mau dijadiin museum. Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka. Keris yang melukai Mbak Sandra. Itu punya kutukan. Mbak Sandra. Pemiliknya akan hilang akal. Haus darah. Kita bakal mati ya. Apapun yang kita lakuin, gak akan bikin Sandra mati. Semuanya percuma. Ini udah jadi pertaruhan hidup dan mati. Kita bakalan pulang sebentar lagi. Makasih ya Kak Susan ya. Sama-sama. Bang Buki Kita udah juga terima kasih. datang dan bercerita di RJL. Nanti ditunggu ya cerita horor lainnya. Dan Kak Pop diundang ke podcast. Sukses buat film Pusakanya. Nah itu dia guys episode pada kali ini ya. Dimana memang seperti yang tadi awal gue bilang. Ketika kita lahir di dunia kita nggak pernah tahu apa yang pernah dibuat oleh orang tua, kakek nenek kita, atau kakek nenek moyang kita. Kalau misalnya kita diwarisi yang baik-baik emang nggak apa-apa. Nah, gimana kalau misalnya kita diwarisi hal-hal yang selama ini kita nggak mengerti? Salah satunya adalah pusaka. Makanya coba deh kalian lihat, apakah jangan-jangan nih orang-orang tua atau leluhur kalian mewarisi pusaka kepada kalian? Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao. Ciao.